Oke, jadi hari ini aku mau ngebahas salah satu film yang baru selesai aku tonton, judulnya Obsession. Ini tuh film horor genrenya. Mungkin drama horor kali ya yang lebih cocok. Ini filmnya aku tahu dari internet karena ini menjadi salah satu atau mungkin yang tertinggi film dengan keuntungan tertinggi di dunia sepanjang masa. Jadi modalnya kecil tapi untungnya gede banget gitu. Bukan untung yang Misalnya bukan pendapatan yang kayak film Avatar atau kayak filmnya Christopher Nolan gitu yang memang budgetnya besar, keuntungannya juga besar ya. Kalau ini enggak, kalau nggak salah cuman sekitar 1 juta dolar mungkin modalnya, tapi keuntungannya bisa sampai 400 juta dolar gitu. Karena sukses gitu. Secara persentase lebih yang paling tinggi dalam sejarah perfilman. Aku nonton film ini tuh dari ya di laptop gitu ya, streaming. Terus first impression terhadap film ini tuh unik karena dia pakai perspektif 4:3, bukan perspektif 22:9 itu ya yang panjang, tapi dia ngotak. Jadi secara layar kita ngeliat di laptop tuh lebih full aja gitu, nggak yang terpotong atas dan bawah. Film ini tuh bercerita tentang laki-laki yang menyukai perempuan. Ini aku buat sesimpel mungkin ya. Jadi ada cowok suka sama perempuan, perempuan ini nggak suka sama cowok. Jadi si cowok ini kayak sebenarnya dia nggak berniat sih, dia kayak pergi ke toko barang-barang antik gitu mungkin namanya. Terus dia ada namanya tuh One Wish Willow. Jadi semacam mainan mungkin ya, mainan untuk memberi kayak semacam fortune cookies. Tapi ini cara kerjanya kita mengatakan apa yang kita mau, terus kita patahkan gitu kayunya. Jadi One Wish Willow. Nah, ceritanya si cowok yang ibaratnya suka sama cewek ini tapi ceweknya nggak suka, pergi ke toko itu. Ini bukan dalam niat buruk ya, cuman dia kayak pergi aja gitu dalam ceritanya. Oke, dia pergi, dia ambil One Wish Willow, terus pas dia ngantar si cewek ini yang nggak suka sama dia ngantar, dia turunin dari mobil, terus si cowok ini kayak, aku berharap tidak ada orang lain yang lebih disukainya daripada aku. Terus dipatahkannya One Wish Willow-nya, terus dari situlah keanehan si cewek ini bermula gitu. Dimana akhirnya si cewek ini terobsesi dengan si cowok. Terobsesinya amat sangat terobsesi sampai mau ke toilet pun tidak boleh, mau pergi dengan teman pun nggak boleh. Pokoknya apa-apa harus sama dia gitu. Tapi keanehannya muncul ketika malam hari. Bukan deng, jadi mereka kan bersama nih. Terus ya enak-enak gitu. Terus mereka paginya si cowok ini mau bangun dari tempat tidur, dia mau ke kamar mandi, dia ngeliat kucingnya dia yang di hari sebelumnya mati. Itu tuh ada lagi di apa namanya di kamar mandinya. Terus dia kayak, apa nih? Kok bisa ada mayat kucingku lagi? Ternyata itu si cewek yang dia tuh bilang kalau ya ini hadiah untukmu, kucing mati sebagai hadiah. Dari sinilah mulai di reveal sedikit demi sedikit kalau ternyata yang berada di badan si cewek ini, yang berada di jiwanya itu bukan jiwa si perempuan tadi, tapi ada arwah lain yang tidak dijelaskan dalam film ini. Dan dari situ mulai ada sisi gore-nya juga, ada sisi seremnya juga. Disturbingnya ya adalah sedikit disturbing. Dan ini adalah film horor, mungkin ini adalah film horor terbaik yang aku tonton setelah Weapons. Weapons tuh aku tonton di bioskop dan itu beneran bagus banget filmnya. Sisi horor dan misterinya dapat gitu, dan ada funnya juga sedikit-sedikit. Tapi kalau yang di Obsession ini mungkin karena aku nontonnya experience-nya di laptop gitu ya, jadi nggak se-amaze waktu nonton di bioskop gitu. Aku nonton Obsession, formatnya 4:3, secara acting semua case-nya bagus banget, terutama si cewek ini namanya Nikki. Dia yang awalnya nggak suka sama si cowok, terus pakai One Wish Willow dia jadi suka gitu kan. Adegan-adegannya lumayan serem juga, terutama aku paling serem adegan
waktu si cowok tuh mereka lagi tidur gitu kan. Terus si cowok kayak kebangun di tengah malam gitu. Si ceweknya ini kelihatan dari pojok kamar yang gelap lagi ngeliatin dia, diem gitu. Maksudnya itu kan serem banget ya. Bayangin kalian lagi tidur, ruangan gelap. Terus samar-samar kalian lihat di ujung ruangan ada orang yang kalian kenal lagi diem gitu, berdiri ngeliat kalian. Terus tiba-tiba mendekat dengan membawa pot apa namanya? Bukan pot, vas bunga di kepala, terus gerakannya aneh banget. Itu serem sih. Ini film yang bisa ngebuatku kayak takut gitu karena si cara metode horornya itu nggak yang jump scare gitu. Karena kalau jump scare kan metode horor murahan ya, sedikit-sedikit jump scare gitu. Kalau ini nggak. Ini tuh kehororannya dibuild dengan sangat bagus. Mulai dari acting, paling bagus acting dari karakter si Nicky ini sih. Dimana dia bisa ngebuat senyumannya yang serem banget gitu. Terus dari cara dia bicara, perubahan ekspresinya, itu tuh beneran bagus menurutku. Dan aku jadi ngerti kenapa film ini mendapat keuntungan yang sangat besar, karena secara lokasi film juga nggak banyak gitu, kayak cuman beberapa lokasi doang, dan karakter dalam ceritanya juga nggak banyak, kayak cuman berapa ya, 4 entah 5 orang aja karakternya gitu. Dan itu mungkin yang ngebuat budgetnya itu bisa dipotong dengan rendah gitu. Tapi keuntungan yang didapat sangat besar, bahkan terbesar sepanjang sejarah. Dan film ini jadi film horor yang refreshing. Aku nggak tahu ini film indie atau ada studio mana gitu. Cuman kalau dari ciri-cirinya sih, dari gaya-gaya yang aku lihat sih kayaknya ini indie ya. Oke, itu untuk film Obsession. Ini film yang bagus. Kalian bisa nonton streaming. Terus film ini aku kasih rating 8,5/10 karena memang bagus, layak ditonton, enak dinikmati. Apalagi ya walaupun ada adegan seksinya, walaupun minimal ya, maksudnya adegan itu tuh bukan tanpa maksud, karena itu tuh udah dibuild duluan gitu. Bagaimana si karakter cowoknya ini akhirnya senang karena si cewek suka sama dia, cuman lama kelamaan kok beda, kok terlalu terobsesi gitu. Makanya judul filmnya Obsession. Oke, segitu aja untuk untuk video kali ini. Next bahas apa aku nggak tahu sih, kita lihat aja. Thank you.